Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nimas Ayu Windrastuti, NIM 18 dari Prodi Pendidikan Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum administrasi jaringan komputer yang sudah saya lakukan dari modul 1 sampai dengan modul 6. Nah, media yang akan saya gunakan adalah laporan resmi yang saya buat setelah melakukan konfigurasi modul 1 sampai dengan modul 6. Yang pertama, kita akan membahas tentang modul 1. Nah, di sini modul 1 adalah tentang instalasi dan konfigurasi IP di Mikrotik. Nah, ketika Mikrotik itu sudah diinstal di VirtualBox, maka ketika di start akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan default loginnya yaitu admin dengan passwordnya itu kosong, jadi tidak usah password, langsung di enter saja. Nah, maka akan langsung masuk ke halaman Mikrotik seperti ini. Nah, ini berarti sudah berhasil masuk. Nah, kemudian untuk Winbox-nya sendiri ini menggunakan login dan password yang sama seperti yang kita gunakan di VirtualBox tadi. Untuk tampilan Winbox-nya itu seperti ini. Nah, untuk melihat IP address-nya itu kita masuk ke menu IP, kita pilih address. Nah, di sini yang otomatis terhubung itu adalah IP klien dari laptopnya. Jadi laptopnya ini disambungkan dengan WiFi atau hotspot dari HP. Nah, itu akan langsung otomatis masuk IP dari laptopnya seperti ini. Untuk menambahkannya, seperti yang sudah pernah saya bahas, itu tinggal ditambahkan klik tombol plus saja. Nah, maka ketika kita ping Google akan muncul tampilan seperti ini. Itu artinya konfigurasinya sudah berhasil dan Google dari klien laptopnya itu sudah terhubung dengan Mikrotik. Sementara itu, login ini usernya itu bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Berikut juga dengan passwordnya. Caranya, kita pergi ke menu sistem, kemudian kita pilih user. Nah, di sini kita tinggal klik tambah untuk menambahkan username dan juga passwordnya. Di sini tinggal menambahkan username dan passwordnya. Maka ketika kita login kembali seperti ini, kita login dengan username dan password yang baru. Kalau kita menggunakan password yang lama atau username login yang lama, itu tidak akan bisa masuk kembali. Jadi kita pakai yang baru. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk modul 2 di sini tentang konfigurasi DHCP dan DNS server. Nah, ini untuk hasil dari DHCP servernya itu seperti ini. Ketika kita sudah berhasil mengkonfigurasi, itu akan muncul message box yaitu setup has complete successfully. Jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP server. Nah, konfigurasi DHCP server di Winbox sudah berhasil sesuai dengan langkah-langkah. Nah, di sini kita bisa cek di network setting atau adapter setting, adapter setup yang ada di laptop kita. Kita pilih KMS test ya, karena di sini saya menggunakan KMS test. Nah, di sini sudah masuk DHCP-nya. Di sini DHCP servernya sudah masuk. Berikut dengan DNS servernya, karena kita juga mengkonfigurasi DNS sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk hasil DNS-nya itu kita bisa mengetes hasilnya sudah berhasil atau belum. Kita tinggal ping alamat DNS dan juga alamat DNS berupa IP-nya dan juga berupa teksnya. Jadi di sini hasil DNS-nya seperti ini, kita ping ke alamat IP-nya, IP DNS-nya. Jika sudah seperti ini, itu artinya DNS server sudah berhasil. Berikut juga dengan kita ping nimasayu18.com, ini sudah berhasil, itu artinya DNS-nya sudah berhasil semua. Nah, gambar di atas adalah bukti konfigurasi bahwa alamat DNS server itu sudah berhasil. Nah, di sini kan DNS-nya 18.1. Tadi kita coba untuk ping itu sudah bisa. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba untuk ping di CMD. Kita ping di CMD apakah sudah berhasil. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Ping untuk DNS server di CMD dan juga ping di halamat DNS servernya nimasayu18.com itu sama-sama berhasil. Itu artinya konfigurasinya itu sudah berhasil teman-teman untuk DHCP dan juga DNS server. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke modul yang ketiga. Nah, modul yang ketiga ini adalah tentang konfigurasi routing dan firewall NAT. Nah, routing ini adalah jenis pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi jaringan-jaringan yang dituju secara manual. Kita langsung ke bagian hasilnya saja ya.
Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu dimulai dari kita harus mengecek koneksi dari Mikrotik ke alamat Google dengan cara kita mengetik ping untuk alamat 8.8.8 dan juga google.com. Nah, untuk konfigurasinya sendiri itu bisa dilihat di video yang lain ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya menjelaskan hasilnya saja. Nah, di sini kita coba untuk ping alamat 8.8.8 seperti ini, itu berhasil. Nah, kemudian untuk ping google.com-nya juga berhasil. Itu berarti konfigurasinya sudah berhasil. Nah, untuk kita sekarang akan mengecek koneksi NAT-nya yang ada di PC client dengan cara kita ping di CMD seperti pada modul 2 yang tadi. Kita ping di CMD-nya yaitu kita coba ping DNS-nya. Di sini kita ping, itu berhasil. Kemudian kita ping ke alamat 8.8.8.8 dan juga berhasil. Itu artinya koneksi pada PC kliennya itu sudah berhasil teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk ping ke alamat Google. Nah, itu juga berhasil. Dan juga kita coba untuk mengetikkan tracer google.com untuk mengecek apakah itu sudah benar-benar terhubung. Nah, di sini tracer google.com. Nah, tracing route to google.com. Nah, ini sudah terhubung. Ini nama DNS-nya dan nama DNS, ada IP-nya juga. Kemudian ini untuk IP dari Ethernet satunya sudah terhubung juga teman-teman. Itu artinya sudah berhasil. Nah, di sini saya juga melakukan blokir dari 3 situs. Nah, yang pertama adalah situs YouTube dengan cara kita blokir firewall-nya di layer 7 protokol. Nah, hasilnya untuk hasilnya sendiri itu berhasil teman-teman. Ketika kita mengakses YouTube, nah YouTube tuh sudah tidak bisa dibuka karena IP-nya, alamatnya, DNS-nya itu sudah diblokir, sehingga kita tidak bisa mengakses. Kemudian yang kedua, kita memblokir website Universitas Trunojoyo. Sama, kita menggunakan fitur layer 7 protokol. Kita tinggal tambahkan saja, dan ini hasilnya. Dan ini hasilnya juga sama. Alamat trunojoyo.ac.id-nya itu sudah tidak bisa diakses lagi. Nah, kalau ingin bisa diakses lagi, tinggal dihapus saja di pengaturannya teman-teman. Kemudian kita coba memblokir website Mikrotik, sama menggunakan layer 7 protokol. Nah, di sini, dan hasilnya sebentar. Nah, hasilnya di sini saya juga berhasil untuk memblokir website dari mikrotik.co.id. Nah, seperti itu. Itu untuk modul 3. Selanjutnya kita akan beranjak ke modul 4. Nah, modul 4 di sini adalah tentang konfigurasi hotspot Mikrotik via Winbox. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, kita akan langsung menuju ke hasilnya. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti yang sudah terpampang di layar teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke browser dan kemudian kita coba akses alamat IP/login ya. Konfigurasinya bisa dilihat di video yang lain. Nah, ketika kita login, kita masukkan user login dan passwordnya. Nah, di sini akan langsung terlihat. Saya akan perbesar sedikit. Nah, ini akan terlihat ada welcome admin, IP address-nya, kemudian ada bytes up dan down-nya seperti ini. Dan ini sudah terkoneksi ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba membuka google.com seperti ini, itu sudah bisa. Itu artinya konfigurasi Mikrotik pada Ethernet 2 menggunakan KMS test itu sudah berhasil. Seperti itu. Nah, konfigurasi dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dengan memasukkan terlebih dahulu IP address untuk Ethernet 1 secara otomatis dan Ethernet 2-nya itu sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian konfigurasi hotspot setup-nya dengan DNS server dan juga DNS name-nya bisa dikosongi, bisa juga diisi, teman-teman. Untuk username dan password-nya itu menggunakan default. Seperti itu. Nah, selain menggunakan username dan password yang default, kita juga bisa mengkonfigurasinya untuk login dan passwordnya itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk login dan passwordnya seperti ini. Ini menggunakan password dan login yang saya inginkan seperti ini. Nah, itu hasilnya sama saja teman-teman ketika kita login. Nah, tampil seperti ini. Nah, kita coba untuk ke Google-nya. Maka
tetap bisa diakses seperti itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan login dengan user dan password yang default, tapi kita juga bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita, username dan juga passwordnya seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak ke modul yang kelima. Nah, modul yang kelima ini adalah tentang simple cost atau simple QW. Nah, seperti itu. Bagaimana hasil dari konfigurasi di modul ini? Nah, kita akan langsung ke hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Jadi di modul ini itu kita diajarkan bagaimana mengkonfigurasi untuk manajemen bandwidth-nya. Jadi bagaimana kita membatasi kecepatan bandwidth-nya seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan metode yaitu simple QW untuk limit bandwidth-nya. Jadi di sini kita membuat baru. Jadi di sini saya sudah membuat untuk limit kliennya dengan targetnya itu IP dari Ethernet 2 dan juga max limit untuk uploadnya itu 128 dan target untuk downloadnya limitnya itu 256. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, ini ketika kita sudah mengklik apply dan OK. Nah, cara mengeceknya berhasil atau tidak itu kita masuk ke browser di website speedcheck.org atau speedtest.net. Nah, hasil seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya untuk kecepatannya itu memang lebih rendah daripada sebelum kita melakukan konfigurasi seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, untuk di tugas itu masih ada lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah speed check atau speed test di mana kita belum melakukan konfigurasi bandwidth-nya. Nah, di sini. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan simple QW dengan uploadnya 256 dan downloadnya 512 kbps. Nah, ketika kita melakukan speed check dan speed test, nah di sini bisa kita lihat perbedaannya, angkanya lebih rendah daripada sebelum kita melakukan konfigurasi. Nah, di sini ketika kita melakukan konfigurasi bisa dilihat angkanya. Dan setelah kita melakukan konfigurasi itu jauh lebih rendah ya teman-teman daripada sebelum kita melakukan konfigurasi. Nah, itu artinya untuk konfigurasi simple QW-nya ini berhasil. Jadi kita berhasil untuk mengatur atau memberikan limit bandwidth kecepatan bandwidth-nya itu dengan menggunakan MikroTik seperti itu. Nah, itu untuk modul 5. Jadi modul 5 ini cukup simpel. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul yang terakhir yaitu modul 6. Nah, modul 6 ini adalah tentang monitoring jaringan pada MikroTik. Nah, monitoring jaringan ini memang sangat penting ya teman-teman, karena sebuah jaringan itu tidak bisa kita lepas begitu saja, pasti harus kita monitoring. Jadi misalkan ada error atau ada akses-akses yang tidak diinginkan, atau kita mengecek kecepatannya seperti apa, penggunaannya seperti apa, itu kita perlu melakukan monitoring jaringan pada MikroTik. Nah, seperti apa hasil konfigurasinya? Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini teman-teman, untuk fitur yang saya gunakan yaitu ada 3, yaitu menggunakan graphing, watchdog, dan netwatch. Nah, kalau graphing ini caranya bisa kalian lihat di video yang sebelumnya. Nah, ketika kita sudah berhasil mengkonfigurasi graphingnya seperti ini, nah itu kita masuk ke browser, kita ketikkan alamat IP DNS /graphs seperti ini, maka akan muncul seperti pada layar, seperti pada gambar. Kita klik Ether 2, maka akan muncul statistik seperti pada gambar ini teman-teman. Jadi ini ada statistik untuk 5 menit, rata-rata 5 menit, ada rata-rata 30 menit, rata-rata untuk 2 jam, dan juga rata-rata untuk 1 hari. Nah, cara melihat perbedaannya adalah kita harus melakukan aktivitas. Nah, cara kita melakukan aktivitasnya, di sini saya melakukan percobaan ping ke google.com beberapa kali. Nah, karena kita melakukan konfigurasinya itu setiap 5 menit, nah jadi kita tunggu 5 menit atau kita melakukan aktivitas selama 5 menit, aktivitas di jaringannya ya teman-teman. Kemudian kita akses lagi graphsnya. Nah, akan muncul sedikit perbedaan pada bagian daily graph yang rata-rata 5 menit seperti ini. Rata 5 menit seperti ini. Nah, di sini kan kita sudah melakukan tesnya menggunakan graphingnya seperti ini. Nah, di sini saya melakukan percobaan lagi dan bisa dilihat ya perbedaannya ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan ke watchdog. Nah, di sini fitur watchdognya konfigurasinya itu cukup mudah.
Nah, kita tinggal mengatur watchdog timernya seperti ini, dan watchdog addressnya yang akan kita monitoring. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk monitoring watchdognya. Di sini tidak melakukan percobaan karena ini watchdog ini itu hanya konfigurasinya seperti ini. Jadi dia akan melakukan reboot otomatis, juga ping ke IP DNS yang terdaftar tidak terbalas. Nah, di sini bisa dibaca kemudian pada halaman watchdog masukkan IP DNS Google. Nah, ping start after bot itu diisi berapa lama setelah perangkat hidup akan melakukan ping ke alamat IP. Setting menjadi 5 menit. Jadi kita settingnya setiap 5 menit sekali. Nah, perangkat mikrotik akan di-reboot otomatis, juga ping ke IP DNS yang terdaftar jika tidak terbalas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk netwatch ini mirip seperti watchdog. Nah, di sini untuk konfigurasinya, seperti ini. Kita setting netwatch-nya. Nah, di sini untuk tab up-nya itu diisi dengan script apabila host yang dimonitoring terkoneksi dengan baik. Sedangkan tab down-nya itu scriptnya notifikasi bila host itu tidak mendapat ping dari perangkat. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Timeout 1000 ms ini menjadi jangka waktu host akan dianggap down jika ping yang dikirimkan tidak mendapat respon. Jadi jika kita melakukan ping kemudian tidak direspon, nah di sini ada timeoutnya. Jadi berapa lama jika selama waktu yang ditentukan itu tidak direspon, nah itu biasanya melakukan boot. Nah, seperti ini. Nah, hasil akhir settingnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, itu untuk hasil dari modul 6. Dari modul 1 sampai modul 6 hasil konfigurasinya seperti itu. Dari modul 1 sampai modul 6 juga saya sudah melakukannya, praktikumnya itu berhasil semua. Pokoknya dari modul 1 sampai modul 6 sudah kita bahas. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang hasil dari hasil dari praktikum yang sudah saya lakukan di mata kuliah praktikum administrasi jaringan komputer. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, kita masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.